محمدا وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat karena pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang, masa yang sempat, kemudian niat yang bulat untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mujizat terbesar dan mujizat terakhir yang ditinggalkan para nabi, yaitu kitab suci. Karena pada malam hari ini Ustadz Syafie Saleh tidak bisa masuk karena beliau kurang sehat, dan tentu kita doakan semoga beliau diberikan sembuhan yang cepat sehingga kemudian bisa bergabung lagi bersama dengan kita di masa-masa mendatang. Pembacaan kita dan tadabbur kita pada malam hari ini adalah surat Al-Hijr, ayatnya 51 sampai 55. 51 sampai 55. Mari kita sama-sama masuk ke layar, ke screen untuk membaca bersama-sama surat Al-Hijr ayat 51 sampai 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إن منكم وجلون. قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قال أبشرتموني مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
ala Rasulillah wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan kita bersama-sama Allah SWT memandang kita juga secara bersama-sama dengan penuh kasih sayang, cinta, dan ampunan. Sehingga sekecil apapun kesalahan, kekhilafan, dan dosa kita di masa lalu dan di masa datang, dengan ayat yang kita baca, Allah SWT ampuni kita semuanya, maafkan semuanya atas kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kita di akhirat mendapatkan kemungkinan untuk masuk ke dalam surganya, karena syarat untuk masuk ke dalam surga adalah tidak membawa kotoran dalam bentuk dosa-dosa. Mari kita teruskan surat Al-Hijr, surat yang ke-15. Surat Al-Hijr ini adalah surat yang turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 99 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-55, berarti sudah lewat dari pertengahan. Kita ulangi dari ayat yang ke-50. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Jadi Allah SWT tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka. Walaupun Allah SWT mendatangkan Nabi dan Rasulnya untuk membebaskan kita dari kesalahan dan dosa, tapi Allah juga tahu bahwa kita ini hambanya yang biasa berbuat dosa. Allah tahu bahwa hamba-hambanya yang tidak pernah berbuat dosa hanyalah segelintir saja, sebagian kecil saja, yaitu para Nabi, Rasul, dan orang-orang soleh, yang disebut dengan ma'sumin, para ma'sum, orang-orang yang ma'sum. Selebihnya itu kita adalah orang yang biasa berdosa. Nah, karena Allah mencintai kita, maka Allah mengatakan bahwa ini ana al-ghafurur rahim di ayat sebelumnya. Saya ini adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi artinya sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, marilah kita datang kepadanya dengan merendah, dengan sujud, dengan meletakkan jidat kita, kepala kita di tempat yang paling rendah, yaitu tanah, agar mengingatkan kita begitu lemahnya kita, yaitu hanya terbuat dari tanah. Semata-mata karena karunia Allah sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Menjadi manusia, makhluk satu-satunya yang bisa membuat peradaban, yang bisa membuat kemajuan, dan seterusnya. Itu adalah karena Allah meniupkan ke dalam diri kita rohnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah mengatakan, tapi kalau kalian tetap memilih masuk ke dalam neraka, nah ini dia. Jadi Allah sudah berikan semua jalan agar kita terhindar dari neraka. Termasuk di antaranya tadi ampunan dan sebagainya. Tapi kalau toh masih ada di antara kalian yang memilih untuk masuk ke dalam neraka, Allah mengatakan, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sesungguhnya azabku itu tidak boleh dipandang enteng. Azab ini tidak boleh kita menganggap rendah. Allah mengatakan, in anna adzabi huwal adzabul alim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Karena kalau kita sudah masuk ke sana, susah untuk keluar. Maka mungkin tidak akan keluar. Oleh sebab itu, maka kita sedapat mungkin menghindarinya, dan kesempatan pilihan untuk menghindarinya hanya di dunia ini saja. Selama kita masih hidup. Ayat baru, wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Maka berikan kepada mereka berita tentang dhaif Ibrahim, tentang tamunya Nabi Ibrahim. Sampaikan kepada mereka cerita, berita, informasi tentang tamunya Nabi Ibrahim. Kenapa bicara tentang tamunya Nabi Ibrahim ini? Karena nanti ada dua faktor penting yang dibicarakan di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa orang yang selalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya memenuhi hukum-hukum alam,
maka tidak boleh berputus asa dalam keadaan apapun. Dicontohkan pada Nabi Ibrahim, di usianya yang sangat renta, yang sangat tua, kemudian Allah mengkaruniakan kepadanya anak. Yang kedua, informasi yang dibawa malaikat ini adalah bahwa umatnya atau kaumnya Nabi Lut akan dihancurkan. Seperti yang dikatakan di atas, bahwa adabku teramat sangat pedih. Diperlihatkan bahwa Allah mencintai mereka, kaum Sodom dan Gomora, dengan Allah mengirim kepada mereka seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Lut, untuk membawa mereka kepada jalan yang benar, agar mereka kembali kepada Tuhannya, agar Tuhannya, Tuhan Allah SWT, mengampuni mereka. Tetapi mereka justru seakan-akan menantang Rasulullah dengan tetap memilih jalannya sendiri, yaitu jalan yang salah, jalan yang keliru. Akhirnya kemudian pada saatnya melalui malaikat ini diinformasikan kepada Nabi Lut bahwa kaummu akan dibinasakan. Nah, maka dikatakan wanabbi'hum an dhaif Ibrahim. Sampaikanlah kepada mereka tentang dhaif Ibrahim. Karena tamu Ibrahim ini adalah datang sekali tetapi membawa informasi dua tadi. Informasi pertama bahwa Ibrahim akan punya anak, yang kedua kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan. Dan ini terkait pembahasannya. Itu adalah ayat 51. Dan informasi seperti ini juga bukan hanya sekali, beberapa kali. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita berharap sesuatu dari Allah harus memenuhi hukum alamnya dulu. Kita tidak bisa kalau tidak memenuhi hukum alamnya. Kalau kita sudah penuhi, yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, kaitannya dengan tamunya yang ternyata tak lain adalah para malaikat. Kita lihat di sini. Kita mulai dari surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 24. Allah berfirman, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukarramin. Apakah telah datang kepadamu hadithu? Biasanya tempat lain hal ataka hadithu Musa. Ada juga hadithu Musa. Kalau di sini, apakah telah datang kepadamu hadithu cerita tentang tamu? Hal ataka hadithu daifi Ibrahim. Tentang cerita tamunya Nabi Ibrahim. Jadi tamunya Nabi Ibrahim al-mukarramin yang mulia. Jadi tamu-tamunya Nabi Ibrahim itu adalah al-mukarramin yang dimuliakan, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Al-ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukarramin iz, ketika dakhalu mereka semuanya para tetamu itu masuk alaihi menjumpai Nabi Ibrahim, seraya berkata faqalu salam, selamat, assalamualaikum. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita masuk ke rumahnya orang, atau kita yang menjumpai seseorang, kita yang datang yang mengucapkan salam. Seperti hadis yang pernah kita bahas dulu, bahwa yang berjalan itu memberi salam kepada yang duduk, yang muda memberi salam kepada yang tua, yang kelompok kecil memberikan salam kepada yang kelompok besar, begitu. Nah, di sini katakan, ketika para tetamu Nabi Ibrahim itu masuk, dakhalu alaihi menjumpai Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salama. Dengan demikian ucapan salam pada saat kita masuki rumah-rumah adalah perintah Allah. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Faqalu salama, mereka mengucapkan salam. Lalu sebagai tuan rumah apa jawabannya? Qala, Nabi Ibrahim pun jawab, salam juga. Nah, jadi masing yang berbahagia, kalau kita mungkin mengucapkan salam, banyak yang kaget. Karena kita sudah terbiasa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tidak harus begitu. Cukup salam, saya sudah cukup ini. Salam. Salam itu artinya damai, peace. Ya tentu lebih bagus kalau kita lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi bukan berarti salah kalau cuma salam. Ya. Ataukah salamun alaikum. Bisa juga seperti itu. Ya. Ataukah assalamualaikum bisa juga. Nah, jadi cuma kita ini manusia terkadang terbiaskan oleh kebiasaan. Jadi kalau ada yang berbeda dengan kebiasaan, kita langsung anggap keliru atau bahkan salah, bahkan menyebutnya sebagai sesat. Padahal yang tidak biasa belum tentu salah, yang biasa belum tentu benar.
Kita lihat di sini ucapannya malaikat, siapa yang lebih baik daripada malaikat? Cukup salam. Ya. Jawaban Nabi Ibrahim juga salam. Ya. Ini adalah diabadikan dalam Al-Quran. Salam, salam. Ya. Qaumun munkarun. Mereka yang datang ini mungkarun artinya tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menjawab salamnya, tetapi Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena malaikat ini bukan manusia biasa, cuma mengambil wajah manusia. Makanya Nabi Ibrahim tidak pernah melihat sebelumnya. Pengenalan itu tergantung daripada biasa melihat sebelumnya. Jadi Nabi Ibrahim sebelum ini belum pernah melihat malaikat ini. Ya. Mungkin saja ketemu dengan malaikat yang lain karena malaikat banyak. Tapi yang datang ini Nabi Ibrahim belum pernah berjumpa sebelumnya. Maka disebut dengan mungkarun. Kata mungkar itu diingkari, tak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Surat Al-Qamar. Surat 54 ayat 37. Walaqad rawaduhu an daifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adzabi wa nudhur. Walaqad rawaduhu, ini adalah cerita Nabi Lut. Kan tadi kita katakan bahwa tamunya Nabi Ibrahim itu membawa dua informasi, berita. Berita pertama tentang bahwa istrinya Nabi Ibrahim akan melahirkan, dan berita kedua bahwa kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan. Nah, maka sekarang setelah para tetamu itu sampai atau tiba di rumahnya Nabi Lut, lalu kemudian mereka masuk juga, seperti juga tadi ketika masuk menjumpai Nabi Ibrahim pasti mengucapkan salam juga. Nabi Lut juga membalas salamnya, dan kemudian beraksilah istrinya Nabi Lut dengan memberikan info rahasia kepada kaumnya bahwa di rumahnya ada beberapa tamu laki-laki. Nah, sehingga kemudian dengan isyarat itu, lalu mereka pada datang mengepung rumahnya Nabi Lut. Begitu mengepung rumahnya Nabi Lut, mereka semuanya masuk ingin mengambil tamunya Nabi Lut. Walaqad rawaduhu. Lalu mereka semuanya, ini semuanya bentuk jamak. Mereka semuanya membujuk ya Nabi Lut, hunya Nabi Lut. Mereka semuanya membujuk Nabi Lut. Andai fihi, untuk menyerahkan tamunya. Kita terjemahkan untuk menyerahkan tamunya. Karena membujuk tentang tamunya, tentu maksudnya membujuk untuk menyerahkan tamunya. Fatamasna a'yunahum. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Kami butakan. Kata kami butakan itu karena perbuatan mereka sendiri yang memilih untuk berhubungan dengan sesama jenisnya, maka kemudian fatamasna a'yunahum, mata mereka kemudian buta. Kenapa? Karena tidak bisa melihat lagi benar dan salah. Bahwa manusia kan atau makhluk kan diciptakan berpasang-pasangan. Kalau laki-laki ya pasangannya perempuan, kalau perempuan ya pasangannya laki-laki. Dan mereka laki-laki memilih laki-laki juga. Tamunya Nabi Nuh ini adalah tamunya Nabi Lut di sini berpenampilan sebagai laki-laki. Ya. Nah, buta namanya. Disebut dengan buta kenapa? Karena tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Maka kemudian fatamasna ayunuhum, maka kemudian kami kata Tuhan membutakan mata-mata mereka, baru kemudian Allah berfirman kepada mereka, fadhuqu adzabi wa nudhur, maka rasakanlah azabku wa nudhur, dan peringatanku. Jadi rasakanlah azabku dan peringatanku setelah mereka tetap memilih jalan yang salah. Jadi kita lihat di sini, jalan yang salah berakibat pada azab. Jadi azab itu adalah konsekuensi logis dari jalan yang salah. Fatamasna a'yunahum, mata mereka buta, tidak bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Jadi laki-laki harusnya berpasangan atau tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Kalau ada yang berbeda, berarti ada masalah secara psikologis. Tidak bisa dikatakan bermasalah secara fisik.
karena mereka disebut laki-laki karena secara fisik laki-laki. Mereka disebut perempuan karena secara fisik perempuan. Ya. Fatamasna ayunahum fadzuqu adzabi wa nuzur. Maka rasakanlah adabku dan peringatanku. Jadi, rasakanlah adabku. Ini surat Al-Qamar tentang tamu juga, yaitu tentang hal yang sama. Yaitu tadi di sini ada tamu Nabi Ibrahim adalah malaikat. Malaikat di sini tamunya Nabi Lut, malaikat yang sama yang tadi datang kepada Nabi Ibrahim. Dakhalu ketika mereka masuk. Jadi dakhalu ini mereka, para malaikat. Para malaikat tadi dakhalu masuk alaihi menjumpai Nabi Ibrahim. Ya. Qalu lalu mereka mengucapkan salam, ya sama. Jadi ini kalimat ini kan sama tadi yang kita baca di surat Az-Zariyat ini tadi ini ya. Izdakhalu alaihi faqalu salama, qala salam. Jadi diulangi dalam Al-Quran beberapa kali untuk menjelaskan kepada kita begitu pentingnya relasi hubungan antara manusia didasarkan atas keselamatan, didasarkan atas kedamaian. Mereka mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan salam. Artinya manusia manapun, baik yang aktif terhadap yang pasif, harus motifnya kedamaian, dan yang pasif terhadap yang aktif juga motifnya kedamaian. Yang berjalan terhadap yang duduk motifnya kedamaian, yang duduk terhadap yang berjalan beraktivitas juga motifnya kedamaian. Kelompok kecil terhadap kelompok besar motifnya kedamaian, kelompok besar relasinya dengan kelompok kecil juga motifnya kedamaian. Jadi berdasarkan ayat-ayat seperti ini, motif atau daya dorong setiap aktivitas manusia di muka bumi ini berhadapan atau berinteraksi dengan manusia manapun, agama apapun, ras apapun, bangsa dan kaum apapun, harus dasarnya salam kedamaian. Salam kedamaian. Jadi sama-sama. Jadi kita tidak boleh membuat motif atau mengadakan motif selain daripada itu. Jadi ini mengajarkan kepada kita, agama mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang motif interaksinya bukan kedamaian. Jadi kalau misalnya kita berniat untuk menipu orang, itu sudah motifnya sudah salah. Karena menipu orang itu motifnya bukan kedamaian, tapi pasti kekacauan. Ya. Jadi setiap berniat melakukan apapun juga motifnya kedamaian. Membantu orang kedamaian. Maka kalau kita membantu orang supaya terjadi kedamaian, niatnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas nanti menuntut, akhirnya ribut. Ya. Jadi sama, motifnya kedamaian. Idza dakhalu alaihi, ketika para tetamu itu menjumpai Nabi Ibrahim, faqalu, maka tetamu itu mengucapkan salam. Baru kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala, di sini Nabi Ibrahim menjawab, inna, sungguhnya kami minkum, terhadap kalian, wahai para tetamu, wajilun. Kata-kata wajilun itu melahirkan tanda tanya. Ya, takut bukan berarti pengen lari, tapi maksudnya tidak dikenal tadi. Mungkarun, tidak dikenal. Karena tidak dikenal tentu ada semacam tanda tanya. Ini orangnya siapa? Apa motifnya, kan begitu. Itu yang disebut dengan wajilun. Coba kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bapak, ibu, tuan dan puan tidak kenal masuk di dalam rumahnya. Tentu kita heran, ini siapa? Ada apa? Kenapa? Pasti begitu. Nah, pertanyaan kenapa, ada apa, dari mana, itu adalah wajilun. Makanya nanti malaikat langsung memperkenalkan dirinya. Jadi siapa saja. Jadi bukan takut dalam pengertian Ibrahim itu penakut, bukan. Wajilun itu bertanya-tanya, ini siapa, kenapa, ada apa, ya seperti itu. Karena sebelumnya tidak diinfokan oleh Allah SWT bahwa akan ada malaikat yang datang. Langsung saja malaikat itu datang dan menjumpai tadi Nabi Ibrahim. Ya. Itulah surat Hud di sini. Surat 11 ayat 69 Allah berfirman,
Walaqad ja'at rusuluna, sungguh telah datang rasul kami, yaitu Ibrahim. Jadi Ibrahim. Walaqad ja'at rusuluna, Ibrahim maksudnya sungguh telah datang rasul-rasul kami, yaitu para malaikat menjumpai Nabi Ibrahim. Apa yang dibawa? Bil busyra, membawa kabar gembira. Bi dengan membawa al busyra, kabar gembira. Kalau mereka semuanya mengatakan pada saat menjumpai Nabi Ibrahim, salam. Jadi sudah berapa kali ini surat Hud, ini tadi surat Az-Zariyat. Yang kita bahas itu adalah surat Al-Hijr, tapi selalu sama dengan ini. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita saling berjumpa harus salam. Ya. Cuma saya kalau di masyarakat kita karena sudah terbiasa lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ada mengucapkan salam langsung kita katakan, oh ini pasti salah lain-lain. Padahal ini Al-Quran mengatakan dan berkali-kali. Ya, berkali-kali kalau berjumpa cukup mengucapkan salam. Ingat, bukan berarti salah lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maksudnya sudah cukup juga, sudah benar juga kalau mengucapkan salam saja. Ya. Nanti salamnya bisa ditambah. Ada mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam, dan sebagainya. Ada juga menambahkannya dengan salam sejahtera. Ya, ada. Salam sejahtera sebetulnya bukan terjemahan, tapi pengulangan. Karena sejahtera, ya salam juga. Qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, salamun, salam juga. Ya. Fama labitha an ja'a bi'ajlin anid. Lalu kemudian, tidak lama setelah itu, fama labitha an ja'a, lalu kemudian datanglah Nabi Ibrahim dengan hidangan. Kita artikan hidangan, karena untuk makan kan ya. Jadi hidangan, ijel itu adalah anak sapi. Maksudnya sapinya masih bukan anak-anak sekali. Maksudnya sapinya muda, al-ijel. Ingat kalau kita membayangkan patung yang disembah Samiri bersama dengan pengikutnya yang lain, itu sapinya sudah cukup dewasa tapi belum masuk kategori bisa melahirkan. Jadi namanya disebut dengan al-ijel, sapi yang masih muda. Maka datanglah Nabi Ibrahim membawa hidangan daging sapi yang masih muda, hanid yang dipanggang. Jadi daging sapi panggang. Bi'ijlin hanid, daging sapi panggang. Ingat kalau di Timur Tengah itu kebanyakan mereka hidangannya sapi panggang atau kambing panggang. Kenapa? Karena mereka tidak banyak pilihan seperti kita di negara tropis atau negara Asia Tenggara ini. Jadi anja bi'ijlin hanid. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita kedatangan tamu, kita sedapat mungkin menjamu tamu tersebut. Ini kan semuanya akhlak ini. Ini akhlak ini kita tidak temukan di hadis saja. Memang di hadis ada juga, tetapi ini di Quran malah. Orang menjumpai sahibul bait mengucapkan salam. Sahibul bait disalami menjawab juga salam. Begitu tamunya duduk, maka kemudian disiapkan makanan. Anja bi'ijlin hanid. Jadi inilah yang disebut dengan memuliakan tamu. Makanya dari cerita-cerita seperti ini lahirlah hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamunya, daifahu. Memuliakan tamunya dengan apa? Misalnya dengan menyambutnya dengan salam, kedamaian, memberikan hidangan. Di sini adalah daging sapi pada zamannya Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita yang bertamu juga? Bertamunya dikasih batas-batas juga. Dalam hadis dikatakan bahwa tamu itu tiga hari. Tidak bolehkah kita menginap di rumah keluarga kita? Lebih boleh saja. Tapi kita sudah harus ikut ambil bagian di dalam urusan rumah tangganya. Misalnya kita bantu mereka mencuci, menyapu rumah, memelihara pohon-pohonnya dan sebagainya. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Jadi kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh menjadi pengangguran tersembunyi di rumah orang. Kita harus beraktivitas. Jadi 3 hari saja bisa jadi tamu. Tamu itu seperti orang mati kata Nabi. Dilayani. Kalau orang mati itu kan sampai pada tingkat tertentu dia disolati. Itu kalau tamu. Maksudnya kurang lebih seperti itulah. Dilayani seperti orang mati. Kemudian selanjutnya kita kembali ke surat Az-Zariyat ini. Ayatnya 25. Ya.
Idzakhalu alaihi, ketika para tetamu itu masuk menjumpai Nabi Ibrahim, faqalu, lalu kemudian mereka mengucapkan salama. Qala, lalu Nabi Ibrahim jawab salam. Ya. Ini surat Az-Zariyat. Ya. Jadi ada qaumun munkarun. Ya. Ini tadi Az-Zariyat tapi bukan ini yang kita sampaikan. Munkarun sama tadi ya, ini kurang lebih sama. Nah, tapi ada kelanjutannya di sini. Ya. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Sama tadi. Ya. Faraga, lalu setelah tadi mengucapkan salam, walaupun dia tidak kenal, ini ingat. Jelas-jelas di sini munkarun tidak dikenal, tetapi diperlakukan sebagai tamu, yaitu faraga ila ahlihi, lalu kemudian Nabi Ibrahim masuk kepada keluarganya, menjumpainya untuk membuat makanan, sehingga setelah makanannya selesai, faja'a, Ibrahim datang, bi'ajlin samin, dengan hidangan anak sapi yang gemuk. Ya. Kalau tadi anak sapi yang dipanggang, itu berarti jenis olahannya. Kalau di sini jenis sapinya yang gemuk, ya. Yang gemuk. Jadi artinya apa? Wajib kita manusia memelihara hewan ternak sampai gemuk. Ya, jangan biarkan mereka kurus, ya. Karena membuat mereka menderita juga kalau begitu. Ini juga yang kedua, sebab kalau kita menjamu tamu kita berikan yang the best, yang terbaik, ya. Bijilin samin. Ya, inilah pelajaran. Kita balik lagi ke sini. Lalu mereka mengatakan, mereka tadi ingat ya, malaikat mengatakan, la taujal, kamu janganlah khawatir, jangan khawatir, jangan bimbang tentang kami. Ya, kan tadi bertanya, ini siapa? Ingat, takutnya itu maksudnya bukan takut apa, maksudnya ini siapa? Pertama kali saya ketemu kamu gitu. Maka sebagai seorang tamu langsung memperkenalkan diri. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita tamulah yang perkenalkan diri pertama kali kalau kita bertamu ke rumahnya orang. Ya. Kalau mereka berkata, lah tahu kamu jangan khawatir, inna kami datang. Jadi menyampaikan tujuan datangnya. Inna kami ini datang, jadi kita tambahkan datang. Nubashiruka, untuk berikan kabar gembira kepadamu. Bigulamin, bawakan kamu punya anak laki-laki alim yang berilmu. Jadi kata-katanya bigulamin alim. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini masih membaca ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ingat, ini surat Makkiyah. Ingat, kita kan tadi sampaikan bahwa surat Al-Hijr ini adalah surat yang turun di Mekah, Makkiyah. Satu Makkiyah itu adalah ketika orang-orang di sana masih disebut dengan jahiliyah, Arab jahiliyah. Jahiliyah itu artinya jahil, tidak tahu penalaran yang benar, tidak educated, tidak berpendidikan dengan baik. Itu yang terjadi di Mekah. Yang kedua, kalau mereka tidak berpendidikan dengan baik, ya wajar karena mereka itu tempatnya terisolasi. Mekah itu adalah wilayah yang terisolasi, berada dalam lembah. Ya. Wilayahnya seperti wilayah kantong yang tersembunyi di dalam, sehingga susah untuk berhubungan dengan dunia luar. Jadi wajarlah kalau misalnya tidak begitu maju tempat ini. Nah, tetapi dalam kondisi tidak maju tempat ini, yang bergelar jahiliyah, terjadi 1400 tahun yang lalu, ketika sains dan teknologi belum semaju sekarang, ketika sekolahan belum semaju sekarang, bahkan pada saat itu hanya segelintir kecil saja orang yang belajar, tiba-tiba mengatakan, nubashiruka bi ghulamin alim, yaitu anak laki-laki yang berilmu. Kata-kata alim di sini adalah memberikan semacam bom, memberikan semacam dentuman besar pada saat itu. Orang belum berpengetahuan, orang jahil, bodoh, tiba-tiba anakmu nanti adalah alim. Ini turunnya ayat ini kan kepada Nabi Muhammad ya 1400 tahun yang lalu, tapi kejadian ini aslinya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu kira-kira 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Dapat kita bayangkan bahwa ajaran Nabi-Nabi itu sudah mengutamakan ilmu sebetulnya. Bighulamin alim, anak yang berpengetahuan, berilmu.
Al-Quran ini sudah turun 1400 tahun bagi orang Islam, diimani, tetapi belum mengamalkan ini dengan baik. Ilmu ini belum menjadi kebutuhan utama kita. Belum menjadi keutama kita. Kalau toh kita belajar hanya untuk cari kerja. Begitu dapat kerja, ilmunya hilang. Tidak belajar lagi. Kan ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya mendidik anak untuk menjadi berilmu. Dan dengan berilmu nantinya ilmunya menjadi perbuatan. Namanya halim. Maka di tempat lain namanya bigulamin halim. Tempat lain nantinya. Ya. Jadi coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Maryam dulu. Surat 19 ayat 7. Ya. Ini adalah kisah atau cerita Nabi Zakaria yang juga lama tidak punya anak, tua tidak punya anak sama dengan Nabi Ibrahim. Lalu tiba-tiba menjelang akhir hayatnya, kemudian diberikan kabar gembira akan punya anak namanya Yahya. Ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna sungguhnya kami, dikata kami di sini kan malaikat-malaikat juga. Malaikat ini datang kepada Nabi Zakaria, kemudian nubashiru, berikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Nunya kami malaikat yang datang ini memberikan kabar gembira kepadamu, yaitu kamu akan punya bigulamin, seorang anak. Seorang anak. Ya. Kalau di sini tidak sebutkan sifat gulamnya, tapi ismuhu Yahya. Kalau Allah memberikan nama ismu, berarti itu bukan hanya sekedar nama, tetapi nama ini sesuai dengan hakikat diri anak itu. Ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Apa itu Yahya? Hidup dan menghidupkan. Jadi dengan demikian, ketika Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, nama anaknya ismu Yahya. Yahya artinya apa? Hidup dan menghidupkan. Jadi inti daripada akhlak agama itu adalah hidup dan menghidupkan. Tidak boleh mematikan. Jadi kita sendiri harus hidup, baru menghidupkan orang lain, menghidupkan pihak lain. Ismuhu Yahya. Jadi harus hidup dan menghidupkan. Lam naj'al lahu min qabl samiyya. Sebelumnya belum ada nama seperti ini. Lam naj'al, kami belum memberikan nama itu sebelumnya. Ini nama samiyya. Kami belum berikan nama itu sebelumnya. Min qabl. Jadi artinya Nabi Yahya adalah manusia pertama yang menggunakan nama Yahya. Sebagaimana Muhammad, manusia pertama yang menggunakan nama Muhammad. Tidak pernah kita dengarkan atau baca sejarah apapun, dimanapun, bahwa ada orang yang bernama Muhammad. Kita baca ensiklopedia, baca sejarah, sejak sebelum manusia berperadaban disebut dengan zaman batu, tak pernah kita mendengarkan ada orang namanya Muhammad, karena Muhammad itu adalah nama pertama yang diberikan kepada Rasul yang terakhir ini. Sedangkan Yahya adalah nama satu-satunya dan tidak pernah dipakai sebelumnya yang Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Yahya adalah Nabi yang ke-23, Rasul yang ke-23. Setelah Nabi Yahya 23, Nabi Isa 24, dan terakhir Nabi Muhammad kita. Lam naj'allahu min qabl samiyya. Tapi intinya di sini adalah diberikan kabar gembira tentang anak yang seperti ini. Surat As-Saffat, surat 37 ayat 100. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi wahai Tuhanku, ini doanya Nabi Ibrahim. Habli, karuniakanlah kepadaku minas salihin, anak yang saleh. Ingat, Nabi Ibrahim membaca doa ini karena Nabi Ibrahim memang sudah punya istri. Kan tidak mungkin Nabi Ibrahim membaca doa ini kalau tidak punya istri. Kita selalu sampaikan bahwa hukum alam harus dipenuhi dulu. Hukum alam harus dipenuhi. Ya. Bahwa Allah bisa berbuat di luar hukum alam, ya, tetapi itu adalah mukjizat namanya. Ya. Makanya kita lihat di sini, walaupun nanti sudah tua punya anak, tetapi dia tetap punya istri. Ibrahim punya istri. Nabi Zakaria juga begitu. Nah, tetapi kalau kasusnya seperti Maryam, itu bukan doa. Kenapa? Karena ini adalah benar-benar tidak sesuai dengan hukum alam. Kan tidak ada suaminya Maryam, tapi kemudian melahirkan. Nah, karena Maryam tidak pernah berdoa. Yang berdoa, ibunya saja mengatakan, saya memintakan perlindungan kepadamu ya Allah, anak ini dan keturunannya, wa zuriyatihi. Kan begitu kita sudah bahas dulu.
Jadi Rabbi habli minas sholihin. Karuniakan kepada aku yang saleh. Apa jawaban Allah? Fabasyarnahu, lalu kami memberikan kabar gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, bighulamin halim, dengan seorang anak yang halim. Ingat, perhatikannya sekalian. Di sini tulisannya bighulamin halim. Halim itu berbudi pekerti, penyantun, halim. Kita sebut dengan humanistik. Nah, sedangkan di sini adalah alim, bighulamin halim. Jadi kita satukan, kan pasti ketemu itu ayat. Karena kan yang dimaksud adalah sama Nabi Ibrahim. Putra yang dimaksud juga sama, putranya Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Ismail. Tapi kenapa di tempat ini disebut dengan bighulamin halim, di surat As-Saffat disebut dengan bighulamin halim? Nah, karena dua kata ini, maka kita bisa simpulkan, kalau alim, pasti dia halim, dan kalau dia halim, pasti dia alim. Tidak bisa dikatakan alim kalau dia tidak halim. Ada orang berpengetahuan, sarjana, tapi tidak halim, tidak penyantun, tidak berbudi pekerti. Ya hakikatnya tidak alim. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dia alim, pasti halim. Kalau dia halim, pasti alim. Kita menyaksikan, ada orang seakan-akan kok tidak alim, tapi dia halim. Ya, ya. Kalau ada kelihatannya orang yang halim, tapi tidak alim, terbukti tidak alim, ya itu bukan halim. Itu namanya lugu. Ya. Kalau halim itu adalah kearifannya, budi pekertinya muncul dari ilmunya. Ya. Atau kalau halim, ilmunya menjelma menjadi halim, menjadi penyantun. Nah, dengan demikian dua unsur penting yang diajarkan kepada manusia. Yang pertama adalah alim dan halim. Kita bisa artikan, alim adalah ilmu, halim adalah akhlak. Jadi dua yang tidak bisa dipisahkan manusia. Berakhlak dan berilmu. Kalau dia berilmu tidak berakhlak, dia tidak akan dihormati orang. Kalau dia berakhlak tapi tidak berilmu, juga tidak memberikan manfaat banyak kepada manusia. Dan itu pasti keliru. Kalau dia halim, harusnya dia alim. Dan kalau dia benar-benar aslinya alim, harusnya dia halim. Seperti itu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah menyatunya antara yang mengetahui dan diketahui. Dan semua yang kita ketahui pernah saya sampaikan adalah tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alim itu adalah orang yang menyatu dengan Allah melalui tajalli-tajallinya. Melalui manifestasi-manifestasinya. Melalui lokus-lokus keberadaannya di tengah-tengah kita. Jadi qalu la taujal inna nubasyiruka bigulamin alim. Nah, jadi ini adalah ayat 53 bigulamin alim. Ayat 54. Qala, Nabi Ibrahim menjawab berkata, Abasyartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubasyirun. Qala abasyartumuni. Kira-kira begini, apa benar kamu memberikan kabar gembira kepadaku akan punya anak? Kira-kira begitulah. Ala an massaniyal kibaru. Di usiaku yang sudah sangat renta ini, sudah sangat renta, sudah sangat tua. Masan itu saya sudah sampai, kita artikan saya secara bahasa artinya masa itu menimpa, sudah terjadi pada saya. Ya, sekarang saya sudah al-kibar, sudah sangat sepuh. Apa benar kamu memberikan kabar gembira bahwa saya akan punya anak di usiaku yang sudah sangat renta ini, yang sudah sangat tua, sudah sangat sepuh ini, ya. Kalau di Malaysia sudah masuk kategori OKU mungkin, ya. Kalau di Indonesia sudah masuk kategori manusia lanjut usia, ya, usia lanjut, yang sudah sangat sepuh. Kalau memang benar, fabima tubasyirun, bagaimana kamu memberikan kabar gembira itu? Fabima tubasyirun, bagaimana kok bisa? Kira-kira begini, kok bisa memberikan kabar gembira bahwa saya punya anak, saya akan punya anak sementara saya sudah kibar, sudah sangat sepuh. Nah, inilah yang kan kita lihat di sini. Ini juga terjadi, keheranan seperti ini terjadi pada Nabi Zakaria juga. Nabi Zakaria itu cucunya Ibrahim juga ke bawah, jauh ke bawah. Dari Ishak. Ya.
Nabi Zakaria ketika diberikan kabar gembira bahwa dia akan punya anak, pun berkata, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuanku, anna yakunu li gulam. Bagaimana saya ini bisa punya gulam, anak, seorang anak. Wa kada sementara balaganiyal kibaru. Saya sudah mencapai usia yang sangat tua, sangat sepuh. Wa mraati akirun, dan istriku selama ini mandul. Maksudnya ketika istri saya masih muda, aku pun masih muda, istri saya tidak bisa punya anak. Sekarang justru usiaku yang sudah renta, kok bisa saya punya anak? Wa mraati akirun, sementara istriku kan akhir. Maka kemudian Allah berfirman berkata, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kehendak Allah berbuat, tidak memperhatikan hukum alam. Seandainya begitu, Dia melampaui hukum alam. Di mana tidak hukum alamnya di sini cuma satu, yaitu sudah tua, istrinya mandul. Tapi masih ada unsur hukum alamnya, yaitu ada laki-laki, ada perempuan, ada Zakaria dan ada istrinya Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria ini bersaudara dengan ibunya Maryam. Ada juga mengatakan istrinya Nabi Zakaria bersaudara dengan ibunya Maryam. Ada yang seperti itu. Makanya nanti ketika Maryam lahir dan ayahnya itu Imran sudah tiada, maka dia dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Jadi Allah berkata, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu adalah fa'alun lima yasha, atau fa'alun lima yurid, fa'alun lima yasha. Surat Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim setelah punya anak mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang wahabali, menganugerahkan kepada saya, alal kibari, di usiaku yang sudah sangat sepuh ini, kibari. Jadi saya berterima kasih atau memuji Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usiaku yang sudah sangat sepuh, Ismaila wa Ishaqa, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Inna Rabbi la sami'ud du'a, sungguhnya Tuhanku benar-benar mendengarkan doa. Jadi doa ini cuma sekali serbagi adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah, dan Allah di sini mengatakan melalui lisannya Nabi Zakaria, Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku la sami'ud du'a, benar-benar Maha mendengar doa. Ini Maha mendengar doa. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan Nabi Zakaria sampai usia lanjutnya tetap berdoa minta anak? Masalahnya satu, bukan karena anak biologis saja, tapi dalam rangka meneruskan wilayah. Makanya Nabi Zakaria berpikir, kalau saya tidak punya anak, bagaimana dengan kelanjutan keluarga Imran? Imran yang Harun maksudnya, keluarga Nabi Musa. Ya. Bagaimana bisa berlanjut? Kan harus berlanjut ini agama kenabian, agama samawi maksudnya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan dia tidak pernah berputus asa. Jadi tidak berputus asanya di sini sebetulnya bukan pada faktor anaknya saja, tetapi keberlanjutan, kontinuitas daripada kenabian. Itu yang paling utama. Jadi sebaik-baiknya doa itu kalau berkaitan dengan agama sebetulnya. Bukan dengan masalah pribadi, tapi masalah agama. Ayat terakhir 55. Lalu mereka para malaikat menjawab, Basyarnaka, kami memberikan kabar gembira kepadamu Ibrahim, bil haqqi, dengan kebenaran, ya, dengan benar. Fala takun minal qanitin, maka janganlah engkau menjadi termasuk orang yang al-qanitin, berputus asa. Nah, jadi artinya apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa terkait dengan harapan kita kepada Allah, Rabb kita, tidak boleh berputus asa. Makanya pernah kita sampaikan di sini bahwa dosa itu dilarang keras, tetapi yang paling berat bagi manusia bukan dosanya, tetapi harapan.
Kalau orang itu berdosa tapi masih punya harapan kepada Allah, berarti masih bisa kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau sudah tidak ada harapan kepada Allah, maka itu menjadi faktor penyebab utama manusia tidak bisa lagi kembali kepada Tuhan. Makanya kita pernah kutip surat Az-Zumar ayat 52 atau 53 mengatakan, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas atas dirinya, la taqnutu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya Allah siap mengampuni seluruh dosa-dosa, semua jami'a. Jadi kata-kata di ayat itu dikatakan la taqnutu, jangan berputus asa. Jadi yang paling berat sebetulnya adalah berputus asa dari rahmat Allah. Di sini pun kita lihat para malaikat menjawab Nabi Ibrahim dengan kata-kata fabasyarnaka bil haqqi, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebenaran. Jadi artinya apa yang disampaikan malaikat itu adalah kebenaran. Wahyu itu adalah kebenaran. Fala takun minal qanitin, maka janganlah termasuk orang yang berputus asa. Kita lihat ayat ini. Surat Al-Jasiyah. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natlua, ayat-ayat Allah di sini berarti kitab suci, karena kata-kata natlua yang kami bacakan, yang kami telahkan alaika kepada Muhammad bil haqqi. Nah, jadi tadi berita dari malaikat kan al-haq. Di sini pun juga ayat-ayat itu kan dari Allah melalui malaikat, al-haq juga bil haqqi. Jadi selalu dasarnya kebenaran. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayati yu'minun. Fabi ayyi haditsin, maka perkataan mana lagi kah ba'dallah, setelah Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya, yu'minun, yang mereka ingin imani. Maka perkataan apa lagi? Kan berarti bahwa hadis yang paling baik adalah Al-Quran. Itu ayat Allah, karena menggunakan kata fabi ayyi haditsin. Perkataan apa lagi selain daripada perkataan Allah? Ya, jadi dengan demikian, hadis yang paling tinggi, kalau kita sebut hadis itu perkataan, adalah perkataan Allah. Namanya Al-Quranul Karim. Ya. Dan inilah yang dibacakan kepada manusia oleh para malaikat dan para nabi dan rasul. Ya. Jadi ayat Allah itu yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada kitab suci Al-Quran. Surat Al-Asr, ini terkenal surat Al-Asr. Ingat tadi di sini kata-katanya bil haqqi. Di sini juga ingat kata-katanya di sini bil haqqi. Ya. Baru kemudian kita lihat di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi asar, demi waktu asar, demi masa. Innal insana, sungguhnya manusia itu, lafi, benar-benar dalam keadaan khusr, rugi. Innal insana lafi khusr. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haq, dan dia selalu berwasiat dengan kebenaran. Kalau kita berwasiat dengan kebenaran, apa artinya? Berwasiat dengan apa yang malaikat sampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Berwasiat dengan apa yang Allah dan malaikat sampaikan kepada nabinya dalam bentuk wahyu. Itulah al-haq. Jadi al-haq di sini adalah Al-Quran kalau kita sekarang. Jadi orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman, beramal saleh, dan selalu mewasiatkan tentang kebenaran ini Al-Quran. Dan ini butuh waktu yang lama, maka watawasau bis sabr, sabar. Jadi sabar ini sangat penting, karena waktu menyampaikan ini lama, bisa puluhan tahun. Nabi Muhammad kita saja menyampaikan Al-Quran itu selama 23 tahun. 23 tahun. Yang menyampaikan ini adalah manusia suci, yang berkata lemah lembut, yang tidak punya cacat. Apalagi kalau kita cuma orang biasa seperti kita yang menyampaikan. Cuma saya sungguh sayang, Al-Quran tidak begitu banyak disampaikan oleh para ulama. Ya, kebanyakan disampaikan adalah pendapat-pendapat orang lain, pendapat manusia biasa saja. Ya. Padahal dikatakan di sini,
semuanya merugi kecuali orang beriman, beramal saleh, dan berwasiat dalam kebenaran, bil haqqi, dan sabar. Surat Al-Asr hanya 3 ayat. Kata wal asri 1 ayat. Innal insana lafi khusr 2 ayat, ayat 2 maksudnya. Dan ini 1 ayat. Jadi artinya karena ini 1 ayat, ini tidak bisa dipisahkan. Sabar tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dipisahkan dari amal soleh. Amal soleh tidak bisa dipisahkan daripada iman. Karena yang diimani itu sebetulnya adalah kebenaran. Ya. Jadi ini satu kesatuan. Iman, amal soleh, kebenaran, dan sabar. Ini satu kesatuan. Kita mengimani sesuatu yang telah kita ilmui, telah kita pelajari. Setelah kita pelajari bahwa ada Tuhan, kita cari sumber. Kita cari pengetahuan dari sumber tersebut, yaitu Allah. Maka ketemulah dengan kebenaran. Kebenaran kita pahami dan kita amalkan menjadilah amal soleh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum kita nanti tanya jawab, kita nanti juga ada doa. Sebelum kita berdoa nanti kita baca hadis dulu ya. Jadi kita hadis, doa baru tanya jawab. Ya, kebetulan ada jemaah tetap kita namanya Ibu Indah yang anaknya berulang tahun. Dan Ustadz kita juga yang selalu membacakan kepada kita Al-Quran dengan suara yang indah, yaitu Ustadz Syafi'i Soleh dari Singapura, kurang sehat hari ini, makanya tadi tidak bisa menyertai kita. Kita lihat dulu hadisnya. Ini adalah makna tawakal dan putus asa. Jadi, karena tadi nabi-nabi yang kita sampaikan tadi kan nabi-nabi yang lama sekali baru punya anak. Nabi Ibrahim lama sekali. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim punya anak itu pada usianya yang ke-90-an tahun. Ada yang mengatakan 96 tahun. Ya. Nabi Zakaria juga begitu. Tua sekali. Tapi apa itu tawakal? Nah, ini harus kita perhatikan ya, jangan sampai salah tempat. Di sini ada hadis ya. Kan Rasulullah SAW berkata, Nabi bersabda, ini hadisnya Ibnu Majah, Sahih, nomor 4246. Jadi Nabi bersabda, dakhalat imra'atun an-nara. Jadi ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka. Imra'ah itu adalah seorang perempuan, ya. Dakhalat masuk kemana? An-nar, ke neraka. Kenapa? Fi hirratin, berkenaan dengan kucing. Jadi ingat, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu termasuk suka pelihara hewan, termasuk kucing, perhatikan ayat ini baik-baik. Hadis ini baik-baik. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4246. Kenapa bisa perempuan itu masuk neraka gara-gara kucing? Ya, rabatatha. Kucing itu dia kandangin. Dia kurung. Kucingnya dia kandangin, dia kurung. Fala hiya atau amatha. Dia kurung baru dia tidak beri makan. Fala hiya, dia ya perempuan itu, atau amatha, dia berikan makan kepada kucing itu. Hanya kembali kepada nih kucing. Walahia arsalata, dia juga tidak melepaskannya. Kalau dilepaskan, tak kulumin khasyaishil ardi. Dia juga tidak melepaskannya sehingga kucing itu bisa bebas untuk mencari buruan di muka bumi. Kita sebut khasyaish ini adalah hewan buruan, karena khasya itu hewan-hewan di muka bumi, hewan buruan kucing. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Hatta matat, sampai kucing itu mati. Jadi berdasarkan ayat ini, maka hadis ini, maka ada seorang perempuan atau ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ini lihat ini kata-kata fihirratin, hirra. Lihat ini tulisan di atas dari Abu Hurairah. Nah, sama. Hurairah itu artinya juga kucing, hirra juga kucing. Ya, bedanya ini banyak, ini satu. Ya. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena dia pecinta kucing. Jadi sebetulnya kalau kita katakan Nabi Muhammad pecinta kucing, ya tentu keliru. Yang pecinta kucing itu sahabatnya bernama Abu Hurairah.
Bahwa Nabi Muhammad pecinta kucing dalam pengertian dia suka, ya semua makhluk Nabi cintai. Nabi Muhammad kita mencintainya. Kenapa? Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Kalau kerjanya ngelus-ngelus kucing, miara kucing, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi itu kerjanya banyak sekali. Nggak pernah kita dengarkan hadis Nabi bawa kucingnya kemana-mana. Ya. Nggak pernah kita dengarkan Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dia bawa kucingnya. Nggak pernah kita dengarkan kalau Nabi pergi berperang, dia bawa kucingnya. Nggak pernah. Nabi jarang di rumahnya. Kalau tidak sedang pergi berdakwah, dia pergi berperang, berdiplomasi, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu pelihara kucing, itu kurang tepat. Bukan berarti pelihara kucing itu salah, karena ada juga yang suka pelihara kucing dari sahabat Nabi. Tapi kita katakan bahwa sahabat Nabi yang suka pelihara kucing itu namanya Abu Hurairah. Makanya Hurairah ini kucing ini. Ya. Nah kebetulan di hadis ini adalah menceritakan tentang seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Karena kucingnya dikurung, tapi tidak diberi makan dan tidak dilepaskan untuk cari makan sendiri. Akhirnya si kucing mati hatta matat. Nah, kan menyiksa namanya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Lagi-lagi Bapak Ibu, Puan dan Tuan. Masuk neraka gara-gara mengurung kucing, kucingnya tidak dikasih makan, tidak dilepaskan juga. Coba Bapak Ibu, Tuan dan Puan renungkan. Bagaimana dengan orang yang mengurung manusia? Manusia dikurung, kurung itu dikepung. Tidak diberi makan. Tidak bebaskan juga pergi mencari makan sendiri atau minum sendiri. Sehingga dia kelaparan di sana, kehausan di sana. Bukan satu orang dan dia juga bukan kucing. Tapi dia adalah cucu Rasulullah. Cucunya Nabi. Namanya Al-Husain, Sayyidina Husain. Bersama dengan keluarganya, anaknya, saudaranya, sepupunya, kakaknya, adiknya. Bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, murid-muridnya. Coba. Ada sekitar 100 orang di sana yang dikepung di sebuah tempat yang namanya Karbala. Dikepung di sana dalam keadaan panas terik. Tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Tidak diberi akses untuk pergi mengambil air di sungai Furat. Setelah dalam keadaan lapar dan lemah, dibunuh satu persatu, diperangi. Coba bayangkan. Dipenggal lehernya, tubuhnya diinjak-injak kuda. Ya. Ini Abu Hurairah mengatakan, satu saja kucing yang dibiarkan tidak makan, itu sudah menjadi sebab masuk neraka ini. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatataha falahiyya atamatha walahiyya arsalataha ta'kulu min khasya'ishil ard. Satu ekor kucing saja yang dia kurung sehingga dia tidak beri makan, tidak dilepaskan juga untuk mencari makan, maka kucing itu mati. Mati alamiah. Al-Husain bukan mati alamiah. Dalam keadaan lapar dan haus, dia dibunuh dengan cara sadis. Panah yang menempel di tubuhnya hampir 100 biji. Itu pun belum cukup, ditombak setelah itu. Itu tidak cukup, dilempar batu kepala setelah itu. Jatuh dari kudanya, diinjak-injak dengan kuda. Setelah itu, kepala dan tubuhnya dipisahkan, disembelih. Ya. Setelah itu, kepalanya dinaikkan di atas tombak, diarah pergi ke Kufah. Ini fakta, ini realita. Ini kenyataan sejarah. Jadi apa yang terjadi sekarang di Gaza lebih mengerikan lagi terjadi dulu pada zaman Karbala. Kenapa? Karena cucu Nabi dibiarkan lapar juga, ya. Dan menjadi alasan perempuan itu masuk neraka. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin. Coba jemaah sekalian jadikan hadis ini sebagai alat untuk muhasabah. Ya. Kemudian qala Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, Az-Zuhri ini periwayat tadi sini nih, Zuhri. Az-Zuhri kan ini yang memberikan berita pertama nih. Qala Az-Zuhri berkata, hadis Nabi ini li alla yattakila rajulun wala yai'asa rajulun. Agar seseorang itu tidak gampang berserah, berlepas diri. Dan tidak juga gampang berputus asa. Jadi dua di sini. Berlepas diri itu artinya apa? Tadi membiarkan kucing begitu saja, berlepas diri itu. Seakan-akan tidak bertanggung jawab. Kucing dikurung, dimasukkan ke dalam kerangkeng. Lalu kemudian tidak diberi makan,
tidak dibebaskan juga pergi mencari makan. Itu namanya yattaqilah, dari kata yattaqilah nanti lagi kata tawakal. Jadi kalau kita mengaku diri kita bertawakal, yaitu tidak melakukan apa-apa baru berharap, itu bukan tawakal namanya, yattaqilah di sini. Kita sebut saja itu adalah berlepas diri, bukan berserah diri, berlepas diri, tidak mau tanggung jawab namanya. Ya. Tidak mencari aktivitas padahal badannya masih bagus, itu bukan tawakal namanya. Itu namanya tidak mau bertanggung jawab, lepas tanggung jawab. Ya. Bahasa lainnya malas. Ya. Supaya jangan ada orang, ini keingat kata-kata ini, supaya jangan ada orang yang berlepas diri dari tanggung jawab. Karena kalau orang ini tadi, perempuan ini, kenapa masuk neraka? Dia berlepas dari tanggung jawab. Dia sendiri yang mengurung dia sendiri yang mengurung kucing, dia tidak beri makan. Bapak Ibu sekalian, itu anak lahir karena maunya siapa? Bukan maunya anak, maunya kita sebagai suami, sebagai istri. Maka kita wajib mencari nafkah untuk mereka, untuk menghidupi mereka. Jangan mereka lahir bukan karena permintaannya, karena kita sebagai seorang suami atau istri. Setelah anak itu lahir, kita kemudian berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Itu bukan kucing, ini orang. Bagaimana pula? Kucing saja sudah cukup menjadi sebab masuk neraka. Kenapa? Dia mengambil kucing itu tanpa maunya kucingnya, bukan kucing yang mau dikurung, tapi dia mengurung kucing itu. Setelah dia kurung kucing itu, dia tidak bertanggung jawab. Sama tadi, kita melahirkan anak kita, tapi setelah itu kita tidak bertanggung jawab. Bahkan minta orang untuk bertanggung jawab kepada anak kita. Ini terjadi jemaah sekalian. Jadi Zuhri mengatakan, ini pelajaran agar kita jangan berlepas diri dari tanggung jawab. Jangan ada orang yang berlepas dari tanggung jawab. Artinya orang berlepas dari tanggung jawab sama dengan ini, neraka tempatnya. Walayai asar rajul, tapi juga jangan berputus asa. Artinya kalau ingin bertanggung jawab mungkin berat, tetapi jangan berputus asa. Lakukan terus-menerus, kerja terus-menerus, aktif terus-menerus, usaha terus-menerus. Seperti pada tadi nabi-nabi. La yai asar rajulun, tidak boleh berputus asa seseorang. Ya. Ini bagus sekali hadis ini. Jangan berlepas diri, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita sudah menjalankan tanggung jawab, jangan berputus asa kalau belum maksimal, belum optimal, bahkan mungkin belum ada hasilnya. Lakukan terus-menerus, seperti mana tadi Nabi Ibrahim, umur 96 tahun baru bisa dapat anak. Nabi Zakaria juga alal kibari, setelah usianya sangat renta, baru dapat anak. Jangan berputus asa, karena salah satu unsur penting di dalam kebenaran adalah sabar tadi. Tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr. Hadis berikutnya. Mujizat para nabi dan juga mujizat Nabi Muhammad kita. Ya. Ini adalah hadis anna Rasulullah SAW berkata, Ma min al-anbiya, ma minil anbiya min nabiyyin, tidak ada satupun nabi-nabi, ya kita sebutkan saja, tidak ada di antara nabi-nabi tak satupun nabi illa kecuali qad utiya minal ayati ma misluhu. Tidak ada satu nabi pun di antara nabi-nabi yang tidak diberikan kepadanya ayat mujizat. Ayat itu mujizat. Kita sudah sampaikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kalau ayat itu biasanya mujizat. Utiya minal ayat mujizat. Ma mislu amana alaihil bashar. Itu semuanya Allah lakukan agar manusia beriman kepadanya. Al-bashar itu manusia. Beriman kepada nabi tersebut. Wa inna makana, dan sesungguhnya adalah alladzi utitu, kata Nabi, utitu saya, dan bahwasanya saya ini diberikan, utitu diberikan wahyu. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah utitu wahyan auhallahu ilayya, yaitu ketika Allah mewahyukan kepada saya wahyu, farju an takun aktsarahum, karena dengan wahyu ini saya berharap pengikutku tabi'an menjadi lebih banyak daripada nabi-nabi sebelumnya. Jadi artinya begini, bahwa di antara mujizat para nabi-nabi itu, mujizatnya Nabi Muhammad kita adalah kitab suci Al-Quran. Jadi mujizatnya Nabi Muhammad kita adalah kitab suci Al-Quran.
Maka siapa yang ingin menggunakan mujizatnya Nabi Muhammad kita, kuasailah Al-Quran. Pelajari dengan saksama Al-Quran. Kalau umat Islam ingin berjaya kembali, maka harus memegang mujizat ini. Sebagaimana kalau seandainya kita zaman Nabi Musa, dan kita tidak ingin kehausan, pegang tongkatnya Nabi Musa. Karena kalau tongkat itu dipukulkan ke batu, keluar air untuk diminum. Al-Quran ini mengeluarkan air dari batu. Al-Quran ini membelah lautan. Al-Quran ini membuat api bisa padam. Seandainya makna Al-Quran kita wujudkan dalam kehidupan ini. Maka Nabi mengatakan, fa'arju an akuna aksarahum tabi'an yaumal qiyamah, dari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim nomor 2017. Jadi jemaah sekalian berbahagia, marilah kita benar-benar menjadikan mujizat Nabi Muhammad kita ini, mujizat Nabi yang terakhir, dan bisa kita baca sekarang, kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, apa gunanya kita mengagumi tongkatnya Nabi Musa sementara tidak mempelajari Al-Quran? Sedangkan Al-Quran jauh lebih mengagumkan daripada tongkatnya Nabi Musa. Al-Quran jauh lebih mengagumkan daripada tangannya Nabi Isa, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita diskusi, kita doakan juga dulu sahabat kita, ya. Ini ada Ustadz kita dulu rajin ikut sama kita, namanya Ustadz Sukman almarhum, yang meninggal beliau beberapa waktu yang lalu, dan meninggalkan beberapa orang anak. Salah satu anaknya hari ini berulang tahun. Nama anaknya berulang tahun hari ini adalah putri beliau bernama Bese Jinan Karima Batara. Kita doakan buat anak-anak Bese Jinan Karima Batara supaya panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dicerdaskan pikirannya, disucikan hatinya, diperbaiki masa depannya, dimuliakan kedudukannya di sisi Allah SWT dan manusia. Kita doakan juga Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, yang kurang sehat pada hari ini. Semoga Allah menjadikan penyakitnya ataukah sakitnya sebagai asbab diampuni segala dosa dan kesalahannya di masa lalu, di masa mendatang, dan Allah tanamkan kepadanya sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal, dan selalu Allah menyertainya dimanapun beliau berada. Ala hadiniya walikunatil salihah bihaqil fatihah bisiril fatihah wabi hurmatil fatihah wabi karamatil fatihah wabi mu'jizatil fatihah, khususan untuk Ananda Bese Jinan Karima Batara yang berulang tahun, dan untuk Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh alaihi al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anta syafi' la syifaa illa min syifaik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan berikan kesembuhan, dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu ya Allah. Melalui majelis kitab suci Al-Quran ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepada Ustadz kami, Ustadz Safi Soleh. Dan kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk anak kami, Ananda Bese Jinan Karima Batara. Panjangkanlah usianya, sehatkanlah badannya, kuatkanlah imannya, dekatkanlah beliau kepadamu ya Allah Tuhan kami, cerdaskanlah pikirannya, bersihkanlah hatinya, dan cerahkanlah masa depannya, perbaikilah sekolahnya, kuatkanlah niatnya untuk sekolah setinggi-tingginya, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, terutama mendalami kitab suci ya Allah Tuhan kami. Kalau ada pihak-pihak atau tangan-tangan yang ingin mengganggu masa depannya anak kami ini ya Allah, maka tahanlah tangan orang itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Bu yang mau tanya. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Syukuran Mbak Ayu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Afwan ayahanda, semoga ayahanda sehat selalu. Syukuran Ustadz, Ibu Ayu. Afwan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Sama-sama. Swandi, semoga sehat selalu. Ya Bang. Pak Rum, yang lain Pak Haji, Ahmad, Torpedo, saya juga duluan ya Pak Buya. Ya baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, jele Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.